terima kasih banyak. Pertanyaan pertama, bagaimana seandainya kita sedang salat, lalu ada orang yang memberi salam? Memang ada hadis dari Jabir bin Abdullah bahawa pernah Rasulullah sedang salat. Jabir tidak tahu Rasulullah sedang jalan, dia berjalan dari belakang dan dia memberi salam. Nah, ada yang meriwayatkan Rasulullah SAW memberi bahasa isyarat dengan menunjukkan jarinya. Jadi ada dua hadis. Ada yang mengatakan ada dua hadis. Pernah Rasulullah memberi isyarat waktu orang memberi salam dengan begini, sekali lagi dengan begini. Nah, hadis ini dijadikan oleh sebahagian ulama bahawa boleh menjawab salam dengan bahasa isyarat dalam salat. Tetapi jumhur ulama mengatakan perilaku itu riskan dengan mengganggu konsentrasi salat. Maka yang lebih tepat adalah tidak menjawab salam ketika sedang salat. Jangan pedulikan salam dan tidak perlu menjawab salam ketika kita sedang salat. Dan itu lebih utama untuk menjaga salat. Kalau Rasulullah mungkin beliau bisa memberi isyarat karena hati beliau tidak akan pernah terpengaruh dengan jawaban itu. Maka kalau sedang salat diberi salam, tidak usah jawab dan tidak usah bilang kapreh dia dengan ucapan banyak. Tidak usah jawab-jawab begitu. Tidak usah jawab saja salam. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam rame salam itu nggak ditujukan ke kita, Ustaz. Kita mendengar. Memberi salam kepada orang ramai tidak ditujukan langsung kepada kita. Maka karena hukum menjawab salam adalah fardhu kifayah, salah satu yang menjawab sudah mewakili daripada semua yang lain. Walaupun salam itu tidak ditujukan ke kita, kalau bahasanya Assalamualaikum, berarti ini adalah sejahtera untuk kita semuanya. Maka salah satu yang mewakili menjawab salam sudah cukup, tidak perlu jawab ramai-ramai. Apalagi kalau sudah pengajian, masuk di pintu Assalamualaikum, cukup yang di ujung pintu jawab Waalaikumsalam. Yang lain insyaAllah tidak apa-apa. Itu fardhu kifayah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah tadi, kalau ada orang kafir tadi, kalau bahasa Nabi, karena orang Yahudi ini mengejek Nabi dengan mengatakan celakalah kamu, Assalamualaikum. Lalu Nabi disuruh menjawab Waalaikum, maksudnya sebagaimana kamu memberi ejekan kepada kami, Allah akan mengejek, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dia menjawab memberi salam dengan benar? Yahudi atau Nasrani memberi salam dengan benar, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita jawab Waalaikum seperti tuntunan Nabi, tentu maknanya kepada kamulah juga kesejahteraan dan keselamatan, kan begitu. Sebenarnya memang begitu jawaban Nabi, tidak usah dirubah, tetap Waalaikum. Maksudnya kalau engkau berniat baik, itu dijelaskan. Tadi saya tak sempat jelaskan secara sempurna. Kalau dia berniat baik, menghormati Islam, semoga Allah pun memberi hidayah kepadanya untuk masuk Islam dengan menjawab Waalaikum. Kalau niatnya buruk, maka Allah akan membuat dia buruk. Kalau niatnya baik, ingin menghormati kita, semoga Allah memberikan keselamatan kepada. Jadi tetap disuruh jawab Waalaikum, karena semua jawaban apapun tergantung niat dia. Semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Kemudian yang terakhir, ada yang telepon, kita tidak tandai nomornya, lalu dia beri salam, atau kita langsung memberi salam lebih dahulu. Rupanya yang nyaut Cina, penjual roti bakar seri, kadang-kadang penumpang roti bakar, kan begitu. Kita langsung Assalamualaikum, rupanya Cina. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita WA, kita cari penjual di internet, kita tak tahu itu Cina atau tidak, kita langsung Assalamualaikum. Apakah ini menyebabkan suatu dosa? Tidak, tentunya. Karena sesuatu yang tidak diketahui selalu dalam keadaan termaafkan. Tapi begitu tahu ternyata dia nyaut dengan bahasa yang kita tahu dia bukan Muslim, di saat seperti itu tidak perlu meng-cancel, tidak perlu membatalkan, tak perlu kita bilang ke dia yang Assalamualaikum tadi ada dia, ada balik. Tidak perlu jawab seperti itu, karena apapun yang kita lakukan itu reaksi pertama, kita tidak tahu orangnya, maka tidak bermasalah bagi keadaan salamnya kita.